Yang baru datang siapa saja ini ya? Dari mana? Dari Madura. Ada lagi yang baru datang? Dari Jepara. Hah? Madura apa Jepara? Jepara. Oh, panjenengan dari Madura, panjenengan dari Jepara. Kalau panjenengan? Madura. Oh, dari Madura. Panjenengan dari mana? Gresik. Oh, dari Gresik. Ibunya yang di sana bisa dengar suara saya segini? Bisa? Ada nggak yang belum hafal tentang uraian singkat terkait Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku? Ada yang belum hafal? Atau sudah hafal? Panjenengan belum hafal? Kadang lupa. Kadang lupa. Yang lain berarti hafal ya? Iya, yang dari Madura juga hafal. Hafalnya panjenengan tentang uraian Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku itu menandakan panjenengan dalam keadaan manunggal jati. Jadi kalau sampai lupa suatu saat nih ya, suatu saat dalam suatu keadaan panjenengan sampai lupa ini, kunci adalah mutmainah. Asal usulnya dari sari-sarinya air. Sikapnya apa ya sikapnya? Nah, lupa kan? Nah, ini berarti panjenengan kesadaran cinta kasih sayangnya putus di situ ya. Manunggal jati panjenengan putus di situ. Jadi panjenengan harus berusaha untuk bisa manunggal jati lagi. Dengan cara patrap samadhi manunggal jati sampai kesadaran panjenengan mampu mengingat lagi. Mampu mengingat lagi. Nah, di situ pentingnya hafal tentang apa dan bagaimana itu Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku, tentang kemana arah tujuannya Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku. Karena itu identitas panjenengan, jati diri panjenengan sendiri. Jadi kalau panjenengan sampai lupa, berarti di situ panjenengan tidak dalam keadaan manunggal jati. Kalau dalam keadaan manunggal jati, tidak mungkin lupa, itu tidak mungkin. Itu bisa dijadikan barometer nantinya, ya. Seperti yang sudah saya katakan, saya sudah berhenti, sudah tidak berbicara lagi tentang ilmu pengertian, ilmu pemahaman, dan ilmu pengetahuan dasar. Jadi, manekung atau gembleng sekarang, saya hanya akan berbicara tentang ketinggian atau tentang kedalaman laku spiritual hakikat hidup, tidak berbicara dasar lagi. Karena itu dibutuhkan panjenengan hafal tentang apa dan bagaimana Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku, serta mengetahui kemana arah tujuannya. Itu penting sekali buat panjenengan. Karena dengan seperti itu, nanti kesadaran cinta kasih sayang hidup panjenengan itu bisa kontinu, bisa universal. Kalau dalam keadaan manunggal jati, terus berarti kesadaran cinta kasih sayang hidup panjenengan itu bisa kontinu, bisa universal. Nah, kalau putus nyambung ya nggak bisa. Nggak bisa. Nah, kalau panjenengan senantiasa dalam keadaan manunggal jati, yang berarti kesadaran cinta kasih sayang hidup panjenengan itu kontinu dan universal, tidak ada satupun ilmu pengertian yang panjenengan tidak paham. Tidak ada satupun ilmu pemahaman yang panjenengan tidak tahu. Dan tidak ada satupun ilmu pengetahuan yang panjenengan tidak tercerahkan.
Karena hidup atau guru sejati panjenengan akan memberi pengertian kepada panjenengan, akan memberi pemahaman kepada panjenengan, akan memberi pengetahuan kepada panjenengan. Jadi nggak mungkin jenengan nggak ngerti, nggak paham, nggak tahu, itu nggak mungkin. Terkecuali kalau kesadaran cinta kasih sayang hidup panjenengan itu putus. Nah, itu baru berhenti. Ada tidak di antara panjenengan yang belum mengerti dan memahami apa arti maksudnya kunci the power level 1, level 2, level 3, dan belum mengetahui kemana arah tujuannya kunci the power level 1, level 2, dan level 3? Ada enggak? Kalau panjenengan belum mengerti, belum memahami, dan belum mengetahui, panjenengan harus membuka buku merah itu. Di dalam kardus itu ada buku merah. Dan buku merah itu buku khusus memberikan pencerahan tentang apa dan bagaimana arti maksudnya kunci the power level 1, 2, dan 3, serta kemana arah tujuannya kunci the power level 1, 2, dan 3. Itu juga tidak kalah penting buat panjenengan. Karena nanti banyak gunanya, nanti kedepannya itu banyak gunanya. Setelah selesai manekung, setelah selesai gembleng, secara spiritual panjenengan memiliki stempel master. Nah, panjenengan akan memiliki stempel master. Artinya panjenengan sudah ahli di situ. Jadi kalau sampai masih bertanya kepada saya, gugur stempelnya itu. Dengan mengerti dan memahami arti maksudnya kunci the power level 1, 2, dan 3, serta mengetahui kemana arah tujuannya kunci the power level 1, 2, dan 3, panjenengan bisa apa saja di situ. Jadi kalau ada apa-apa, mau apa-apa, dikarenakan ngerti nih, paham dan tahu, tinggal menggunakan mana, apa kunci the power level 1 yang hendak digunakan, atau kunci the power level 2, atau kunci the power level 3. Dan pasti menggunakannya itu tepat sasaran, sesuai dengan apa yang sedang dialami, sesuai dengan apa yang sedang dihadapi. Nah, kalau panjenengan kurang mengerti, kurang paham, kurang tahu, nanti panjenengan bingung. Saya harus bagaimana ini? Saya harus apa ini? Padahal panjenengan sudah memiliki kunci the power level 1, 2, dan 3. Seluruh urusan duniawi, model apapun, itu bisa diselesaikan dengan kunci the power level 1, 2, dan 3. Nah, ini kalau belum ngerti, belum paham, belum tahu kan bingung jenengan. Nah, untuk bisa mengerti dan memahami apa arti maksudnya kunci the power level 1, 2, dan 3, serta mengetahui kemana arah tujuannya kunci the power level 1, 2, dan 3, panjenengan bisa membuka buku merah yang ada di kardus itu. Nah, kalau tentang palungguh pambuka, kunci, paweling, asma mijil, singkir, panjenengan sudah hafal. Karena digunakan. Tapi panjenengan ngerti apa arti maksudnya, arah tujuannya kemana. Belum paham kan? Nah, baca penjelasannya. Di setiap level kunci the power itu saya memberikan penjelasan. Rinci, singkat tapi rinci sekali. Rinci, jelas, detail. Namun jarang orang yang memperhatikannya. Jadi asal melakukan patrap samadhi saja. Nggak mau tahu, ini arti maksudnya apa, arah tujuannya kemana. Kunci the power level 1 ini arti maksudnya apa. Kunci the power level 1 ini arah tujuannya apa. Nah, kalau panjenengan ngerti, paham, tahu, panjenengan nanti bisa menggunakan kunci the power ini untuk melakukan sesuatu hal yang sesuai dengan kejadiannya. Gitu.
Padahal saya memberikan penjelasan super detail di situ. Dengan membaca penjelasan-penjelasannya yang ada di setiap level kunci the power, panjenengan akan mengerti, memahami apa arti maksudnya, serta mengetahui kemana arah tujuannya. Itu sangat berguna sekali untuk panjenengan nantinya. Jikalau kesadaran cinta kasih sayang hidup panjenengan sudah kontinu dan universal, atau manunggal jati panjenengan itu, keadaan manunggal jatinya panjenengan itu sudah kontinu dan universal, tidak akan ada. Tidak akan ada masalah apapun yang bisa mendekati panjenengan. Tidak ada kesalahan apapun yang bisa menyentuh panjenengan. Tidak ada dosa apapun yang bisa menyentuh panjenengan. Tidak ada luput apapun yang bisa menyentuh panjenengan. Tidak ada karma apapun yang bisa menyentuh panjenengan. Kalau manunggal jati panjenengan kontinu dan universal. Kesadaran cinta kasih sayang hidup panjenengan itu kontinu dan universal, nggak ada putusnya. Namun selagi manunggal jati panjenengan atau kesadaran cinta kasih sayang hidup panjenengan masih putus nyambung, nah ini panjenengan akan berada di dalam ranah seperti firman berikut ini. Jangan berbangga diri dulu karena sudah berwahyu pancalaku. Jangan berbangga diri dulu karena merasa sudah beriman. Kalau aku belum menguji keimananmu, kalau aku belum menguji wahyu pancalakumu, panjenengan akan berada di ranah itu. Kalau manunggal jatinya tidak kontinu, tidak universal. Artinya, sekalipun panjenengan sudah berstatus manunggal jati, panjenengan masih bisa disentuh salah. Masih bisa disentuh dosa, masih bisa disentuh luput, masih bisa disentuh karma. Lah di sini dibutuhkan ilmu pengertian dan pemahaman panjenengan tentang apa arti maksudnya kunci the power level 1, 2, dan 3. Dibutuhkan ilmu pengetahuan panjenengan tentang kemana arah tujuannya kunci the power level 1, 2, dan 3. Manunggal jatinya masih putus nyambung, atau kesadaran cinta kasih sayang hidupnya masih putus nyambung, kunci the power level 1, 2, dan 3 tidak tahu, tidak paham, tidak mengerti. Wow, bingung jenengan. Katanya Pak Web kalau manunggal jati sudah bla bla. Kok saya masih punya masalah? Bingung jenengan. Nah, bingung jenengan di situ. Protes jenengan di situ. Instruksi panjenengan di situ. Bahkan tidak menutup kemungkinan panjenengan mengeluh di situ. Padahal semua itu terjadi dikarenakan manunggal jati panjenengan belum kontinu, belum universal. Manunggal jatinya belum kontinu, belum universal, tidak paham dan tidak mengerti apa arti maksudnya kunci the power level 1, 2, dan 3. Tidak mengetahui kemana arah tujuannya kunci the power level 1, 2, dan 3. Jadi hanya bingung tok jenengan. Bingung, protes, instruksi, mengeluh. Nah, di situ. Dikarenakan tidak tahu, tidak paham, tidak mengerti apa gunanya kunci the power level 1. Manfaatnya kunci the power level 1 apa? Bisa digunakan untuk apa kunci the power level 1?
Kunci the power level 2 bisa digunakan untuk apa saja. Gunanya apa? Nah, jenengan nggak tahu, nggak paham, nggak ngerti di situ. Nah, itu. Saya pernah mengeluarkan sebuah konten video di mana di dalamnya saya menjelaskan. Kalau hanya ingin menggenggam dunia, panjenengan menguasai kunci the power level 1, 2, dan 3 itu lo bisa. Nggak perlu manekung, nggak perlu gembleng. Itu saya pernah mengeluarkan konten video seperti itu. Lah dari konten video itu kan panjenengan bisa mengambil kesimpulan bahwasanya kunci the power level 1, 2, dan 3 ini nantinya benar-benar panjenengan butuhkan. Gunanya itu sangat banyak. Walaupun panjenengan hafal uraian tentang apa dan bagaimana, serta kemana arah tujuannya wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku, dikarenakan manunggal jati panjenengan belum bisa kontinu, belum bisa universal. Kalau panjenengan tidak ngerti, tidak paham, tidak tahu apa saja kegunaan daripada kunci the power level 1, 2, dan 3, jenengan akan tetap mengalami kebingungan. Maka posisinya, statusnya secara spiritual sudah sebagai master. Nah, yang namanya master, yang namanya ahli, ini sudah serba bisa. Sudah serba bisa. Jadi kalau ada di antara panjenengan yang belum mengerti dan memahami apa arti maksudnya kunci the power level 1, 2, dan 3, serta belum mengetahui kemana arah tujuannya kunci the power level 1, 2, dan 3, buka buku merah selagi masih ada di sini. Kalau panjenengan mempelajari kunci the power level 1, 2, dan 3 melalui artikel di rumah panjenengan, kalau panjenengan mau memperhatikan penjelasan yang saya cantumkan di setiap levelnya, harusnya panjenengan sudah ngerti, paham, dan tahu. Bisanya ndak ngerti, bisanya ndak paham, bisanya ndak tahu, karena panjenengan tidak memperhatikan penjelasan yang saya berikan tanpa tedeng aling-aling. Hanya saya yang mau melakukan itu. Kalau bukan saya, mana ada. Dan panjenengan tidak memperhatikannya penjelasan itu. Kunci the power level 1, 2, dan 3 yang saya praktekkan sesuai karakternya masing-masing, itu loh yang mengantarkan saya sampai di posisi ini. Itu loh yang mengantarkan saya sampai di posisi ini. Makanya saya berikan agar supaya panjenengan juga bisa diantarkan oleh kunci the power level 1, 2, dan 3. Sebaik-baiknya praktek tidak akan lebih baik daripada praktek yang baik dan tepat sasaran, kan? Bagaimana mungkin kita bisa mempraktekkan sesuatu dengan baik dan tepat sasaran kalau nggak mengerti dan memahami apa arti maksudnya, tidak mengetahui kemana arah tujuannya, bagaimana mungkin kita bisa mempraktekkannya dengan baik dan tepat? Selain hafal,
tentang uraian apa dan bagaimana serta kemana arah tujuannya wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku, panjenengan juga harus mengerti, memahami, dan mengetahui fungsinya patrap samadhi mijil sowan atau kunci the power level 1. Patrap samadhi mijil sampurno atau kunci the power level 2. Patrap samadhi mijil toto lenggah atau kunci the power level 3. Itu penting banget selagi manunggal jati panjenengan belum bisa kontinu dan universal. Karena jika manunggal jatinya masih belum kontinu dan universal, kita masih berada di ranah jangan berbangga diri terlebih dulu karena merasa sudah berwahyu pancalaku atau iman. Kalau aku belum menguji keimananmu atau wahyu pancalakumu, panjenengan berada di ranah itu. Kalau manunggal jatinya belum kontinu, belum universal. Namun kalau manunggal jati panjenengan sudah kontinu, sudah universal, tidak ada satupun masalah yang bisa mendekati panjenengan. Tidak ada salah yang bisa mendekati panjenengan. Tidak ada dosa yang bisa mendekati panjenengan. Tidak ada luput yang bisa mendekati panjenengan. Tidak ada karma yang bisa mendekati panjenengan. Jadi tidak perlu menggunakan itu dan ini. Tinggal mempertahankan saja. Dan malam ini saya akan memberikan pencerahan kepada panjenengan yang khususnya sedang manekung atau gembleng. Umumnya untuk seluruh kadang putra kekudangane Rama di rumahnya masing-masing. Tentang bagaimana caranya, bagaimana tekniknya manunggal jati di luar patrap samadhi. Laku spiritual hakikat hidup. Kita adalah manunggal. Laku spiritual hakikat hidup kita adalah manunggal. Dikarenakan laku spiritual hakikat hidup kita adalah manunggal, berarti apapun kejadian yang terjadi itu harus manunggal. Tidak bisa tidak. Apapun itu harus dalam manunggal. Harus manunggal, tidak bisa tidak. Karena lakunya laku manunggal. Ini pencerahan yang sangat tinggi. Hanya orang-orang yang laku suci yang melakukan ini. Maka perhatikan dan simak baik-baik apa yang akan saya cerahkan buat panjenengan agar supaya panjenengan bisa mencernanya dengan enak. Setelah berhasil mencapai fitrah, setelah berhasil mencapai suci, setelah dalam sikon manunggal jati maksudnya, situasi dan kondisi manunggal jati, kita harus menjalankan tugas kita. Karena apa? Karena kita dilahirkan ke dunia ini untuk bertugas. Tugasnya apa? Tugasnya tak lain dan tak bukan adalah menjaga, merawat, mengelola, dan menyempurnakan alam semesta. Itulah tugasnya manusia dilahirkan ke muka bumi ini. Setelah manunggal jati,
kita harus melakukan tugas kita. Kita harus menjalankan tugas kita. Yaitu menjaga, merawat, mengelola, dan menyempurnakan alam semesta seisinya. Caranya bagaimana? Tekniknya bagaimana? Dikarenakan laku spiritual hakikat hidup kita adalah manunggal, maka caranya, tekniknya harus memanunggalkan. Cara atau teknik menjaga, merawat, mengelola, dan menyempurnakan alam semesta seisinya adalah memanunggalkan alam semesta seisinya dengan diri kita yang sedang dalam situasi dan kondisi manunggal jati. Apapun itu. Jika tidak, maka itu akan menjadi pekerjaan yang tertunda. Melakukan pekerjaan yang tertunda itu membosankan. Isinya alam semesta itu hanya ada dua. Isinya alam semesta itu hanya ada dua. Enggak banyak sebenarnya, itu enggak banyak. Isinya alam semesta itu hanya ada dua. Dua yang menjadi isinya alam semesta ini secara spiritual disebut-sebut sebagai dualitas atau dualisme. Itulah isinya alam semesta. Lah, dualitas atau dualisme inilah yang harus dimanunggalkan ke dalam diri kita. Ada yang kurang paham dualitas atau dualisme? Ada enggak? Ya, panjenengan. Nah, dualitas itu sesuatu hal yang berbeda. Sesuatu hal yang tidak sama. Seperti laki-laki sama perempuan, nah, itu tidak sama kan? Nah, itu namanya dualitas. Dualisme. Atau salah dan benar. Nah, itu namanya dualitas atau dualisme. Atau siang dan malam, nah, itu dualitas atau dualisme namanya. Nah, sebenarnya dualitas atau dualisme inilah yang menjadi isinya alam semesta. Lah, dualitas ini harus kita manunggalkan dikarenakan laku spiritual hakikat hidup kita adalah manunggal. Dimanunggalkan dengan diri kita. Berarti dimanunggalkan ke sini kan, bukan ke sana. Dimanunggalkan dengan diri kita. Berarti dimanunggalkan ke sini, bukan ke sana. Apa itu? Apapun itu yang menjadi dualitas atau dualisme. Lah, dengan memanunggalkan dualitas atau dualisme, maka alam semesta seisinya akan menjadi sempurna. Selagi dualitas atau dualisme ini belum manunggal di dalam diri manusia, maka selama itu alam semesta seisinya belum sempurna. Walaupun dijaga, walaupun dikelola, walaupun dirawat, tapi belum sempurna. Karena apa? Karena kesempurnaan itu hanya akan terjadi ketika manunggal, ketika dimanunggalkan, ketika disatukan. Kata lain daripada manunggal adalah disatukan. Dimanunggalkan berarti disatukan. Dualisme atau dualitas dimanunggalkan berarti dualitas atau dualisme disatukan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan di otak atau pikiran kita, di hati atau batin kita, di kelamin atau syahwat kita. Ini dalam hal apapun, baik dan buruk kita manunggalkan, hitam dan putih kita manunggalkan, salah dan benar kita manunggalkan, laki-laki perempuan kita manunggalkan, bijak dan jahat kita manunggalkan, semuanya harus kita manunggalkan. Karena hanya dengan seperti itu
alam semesta seisinya akan mencapai tingkatan kesempurnaannya. Dan itu adalah tugasnya manusia, bukan tugasnya makhluk lain. Dan karena itulah manusia diturunkan ke dunia. Serta untuk itulah manusia diturunkan ke dunia. Caranya bagaimana? Tekniknya bagaimana? Cara dan tekniknya secara singkat dan secara simpel seperti yang sedang panjenengan latih selama panjenengan manekung atau gembleng di pesanggeran ini. Yaitu diam ketika bersamadi setelah melakukan patrap. Apapun kejadian yang terjadi ketika panjenengan bersamadi. Di luar patrap samadi, apapun dan bagaimanapun kejadiannya, nikmati rasanya menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Itu adalah cara dan teknik memanunggalkan dualitas atau dualisme secara singkat dan simpel. Detailnya seperti apa? Lengkapnya bagaimana? Nah, di sini yang tadi saya mengatakan ini adalah pencerahan yang sangat tinggi. Dan teknik ini atau cara ini hanya dilakukan oleh orang-orang suci zaman dulu. Kalau zaman dulu disebutnya itu orang suci, orang-orang suci. Seperti apa dan bagaimana? Dimulai dari pertama kali kita membuka mata setelah bangun dari istirahat tidur di malam hari. Ya, dimulai dari sini. Sampai menjelang istirahat tidur lagi di malam harinya. Kita diberi kehidupan selama 24 jam full, non-stop. Maka kita harus melakukan pekerjaan kita, tugas kita, yaitu menyempurnakan alam semesta seisinya juga sama. Sehari semalam atau 24 jam full, non-stop. Tugas atau pekerjaan kita ini akan terjadi secara matik, akan terjadi secara otomatis, tidak perlu diapa-apain. Kalau manunggal jatinya kontinu dan universal, seperti kehidupan yang diberikan kepada kita secara kontinu dan universal. Jadi hidup memberikan kehidupan kepada kita itu sehari semalam atau 24 jam full non-stop, kontinu dan universal. Dimulai dari pertama kali kita membuka mata. Setelah beristirahat. Setelah bangun dari beristirahat tidur di malam hari. Jam berapapun bangunnya. Yang penting istirahat tidur di malam hari. Karena kehidupan kita akan bermula ketika atau dimulai dari pertama kali mata kita membuka setelah bangun dari istirahat tidur di malam hari. Nah, kehidupan kita itu bermula dari situ. Sampai menjelang tidur lagi di malam harinya. Kalau panjenengan istirahat tidur di siang hari tidak termasuk. Itu termasuk peran, bukan kehidupan. Kalau panjenengan
sampai mengalami tidur di siang hari atau sore hari. Itu tidak termasuk di dalam laku kehidupan, melainkan bagian daripada peran yang sedang panjenengan lakukan. Ketika kehidupan kita bermula, maka seluruh peran untuk hari itu selama 24 jam full ini harus diperankan sebaik mungkin. Nah, kehidupan kita selama 24 jam atau sehari semalam ini sangat komplit dan banyak sekali. Kehidupan kita selama sehari semalam ini bermacam-macam, beraneka ragam. Banyak sekali. Dan semuanya itu adalah peran panjenengan di hari itu yang harus diperankan dengan baik. Jika tidak baik memerankannya, maka peran itu menjadi tidak selesai. Nah, kalau peran itu tidak selesai, panjenengan nggak dapat honor. Kalau diistilahkan bintang film. Nggak dapat honor, nggak dapat gaji. Nah, dikarenakan peran yang harus diperankan untuk hari tersebut harus maksimal, maka bisa disimpulkan kita harus ekstra hati-hati. Harus ekstra jeli. Harus ekstra waspada. Karena jika tidak, peran kita pasti tidak akan maksimal. Untuk itu, motivasi yang saya berikan, nikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Karena itu adalah terbaik dari sekian banyak cara dan teknik untuk mengetahui peran kita dan kita bisa melakukan peran tersebut dengan baik dan tepat. Nah, peran kita untuk hari tersebut ini akan kita mulai sejak pertama kali kita membuka mata setelah bangun dari istirahat tidur di malam hari. Perhatikan, ini adalah teknik atau caranya. Dalam sikon ini singkatan ini. Ada yang kurang paham sikon? Nah, sikon maksudnya itu situasi dan kondisi. Ya. Dalam sikon manunggal jati, bangun dari tidur. Pertama kali membuka mata, sebelum otak atau pikiran kita aktif, langkah pertama, ucapkan terima kasih terlebih dulu kepada diri panjenengan sendiri. Jangan coba-coba berbicara dengan Tuhan. Jangan coba-coba berbicara dengan nabi. Jangan coba-coba berbicara dengan malaikat. Apalagi dengan iblis, dengan setan, apalagi dengan tetangga. Berusahalah untuk berbicara dengan diri panjenengan sendiri. Karena tidak ada yang lebih nyata selain diri panjenengan. Tuhan, nabi, malaikat, jin, setan, dan lain sebagainya itu halusinasi. Itu hayalan. Yang nyata-nyata itu adalah diri panjenengan sendiri. Jadi, pertama kali panjenengan membuka mata, ketika bangun setelah beristirahat tidur malam hari, ucapkan terima kasih kepada diri panjenengan sendiri. Sadari bahwa diri panjenengan sedang mengucapkan terima kasih kepada diri panjenengan sendiri. Berbicaralah dengan diri panjenengan sendiri. Berbicaralah kepada diri panjenengan sendiri. Jangan kepada yang lainnya. Apapun itu. Ini langkah awal. Ketika diri panjenengan berbicara, mengucapkan terima kasih kepada diri panjenengan, maka masing-masing sedulur papat kalimo pancer panjenengan ini saling mengucapkan terima kasih. Sesungguhnya seperti itu.
Kejadiannya sesungguhnya itu seperti itu. Mutmainah mengucapkan terima kasih kepada Alwamah, Alwamah mengucapkan terima kasih kepada Mutmainah, nanti Mutmainah mengucapkan terima kasih kepada Amarah, kepada Supiyah, kepada Hidup, semuanya seperti itu. Saling mengucapkan terima kasih masing-masing. Ketika kesadaran panjenengan mampu menyadari kalau panjenengan sedang berbicara mengucapkan terima kasih pada diri panjenengan sendiri. Lakukan itu sebanyak mungkin, jangan dihitung. Karena tidak ada sesuatu yang lebih hebat selain panjenengan bisa bangun lagi dari tidur. Tidak ada sesuatu yang lebih hebat selain dari panjenengan bisa bangun lagi. Coba kalau panjenengan tidak bisa bangun lagi, apa yang akan terjadi? Tidak ada yang lebih hebat dari itu. Ucapkan terima kasih sebanyak mungkin, jangan dihitung. Jangan dijual belikan ucapan terima kasihnya. Sebanyak mungkin. Setelah panjenengan puas mengucapkan terima kasih kepada diri panjenengan sendiri dan panjenengan benar-benar sadar kalau panjenengan itu sedang mengucapkan terima kasih kepada diri panjenengan sendiri, baru dimulai melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah. Setelah selesai melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah yang diakhiri dengan palungguh panutup, lah setelah itu baru nikmati rasanya kelakuan yang terjadi sejak itu menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Jangan pedulikan kelakuan-kelakuan yang terjadi. Nikmati saja rasanya. Nikmati saja rasanya terus menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Nah, di sini nanti hidup panjenengan akan bergerak menggerakkan jiwa raga panjenengan secara komplit. Jadi seluruh peran kehidupan panjenengan di hari itu akan dibimbingkan kepada panjenengan sehingga panjenengan bisa memerankan peran tersebut dengan baik dan tepat. Nah, peran ini jumlahnya ada banyak, bahkan ratusan peran. Dalam sehari semalam itu ada ratusan peran yang harus panjenengan perankan dengan baik dan tepat. Terus, apapun itu. Di antara sekian banyak gerik hidup yang menggerakkan jiwa raga panjenengan, ada pergerakan turun dari tempat tidur. Setelah turun dari tempat tidur mungkin menuju air minum air putih. Atau mungkin dari tempat tidur langsung menuju toilet. Nanti dari kamar, dari tempat tidur berjalan, bergerak menuju toilet. Di perjalanannya noleh nganan mengetahui sesuatu, noleh ngiri mengetahui sesuatu. Atau tidak tolah-toleh. Dan semuanya itu adalah peran panjenengan untuk hari itu yang harus diperankan dengan baik dan tepat. Jika tidak baik dan tepat perannya, maka akan menjadi karma. Setidak-tidaknya atau minimal akan menjadi peran yang tertunda yang harus panjenengan lanjutkan nanti besok. Jika ada gerik hidup yang menggerakkan jiwa raga panjenengan minum, sebelum minum disempurnakan terlebih dulu. Kalau ada gerik hidup yang menggerakkan jiwa raga panjenengan makan, sebelum makan sempurnakan terlebih dulu. Jika ada gerik hidup yang menggerakkan jiwa raga panjenengan mandi, mijil sesuci dan terus seperti itu. Dan tidak menutup kemungkinan. Ini yang terpenting. Dan tidak menutup kemungkinan. Dikarenakan panjenengan manunggal jatinya belum kontinu, belum universal.
Di antara peran yang sedang panjenengan perankan, datang masalah. Panjenengan sedang memerankan peran untuk hari itu, dikarenakan manunggal jati panjenengan belum kontinu, belum universal, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, masih ingat kan? Sebab panjenengan sedang berada di dalam ranah, jangan bangga dulu karena merasa sudah beriman atau berwahyu pancalaku, kalau aku belum menguji keimananmu atau wahyu pancalakumu. Sedang asik menjalankan peran hari itu, datang masalah. Ini penting, ini perhatikan. Ketika masalah itu datang, caranya, tekniknya bagaimana Pak Web untuk memanunggalkan masalah tersebut dengan diri kita? Caranya seperti ini. Tekniknya seperti ini. Misal contoh, nggak punya rokok. Ya, saya ngambil yang sederhana dulu. Lagi asik menjalankan peran dengan teknik menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Dikarenakan kesadaran cinta kasih sayang hidup atau manunggal jati belum kontinu dan universal, tidak menutup kemungkinan. Karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi, masih bisa mengalami tidak punya rokok, ini tidak menutup kemungkinan gitu. Kalau manunggal jatinya sudah kontinu dan universal, tidak akan mengalami. Kejadian ini hanya akan dialami kalau manunggal jati atau kesadaran cinta kasih sayang hidupnya masih belum kontinu, masih belum universal, masih putus nyambung. Terjadilah kejadian tidak punya rokok. Bagaimana caranya? Bagaimana tekniknya? Memanunggalkan jati tidak punya rokok tersebut. Seperti yang barusan saya jelaskan. Berusahalah berbicara dengan diri panjenengan sendiri. Jangan coba-coba berbicara dengan Tuhan, Nabi, malaikat, iblis, jangan, itu hayal semua. Kenapa saya katakan hayal? Memangnya panjenengan melihat? Melihat Tuhan jenengan? Melihat Nabi, iblis, malaikat? Enggak kan? Hayal. Yang nyata itu adalah diri panjenengan sendiri. Jadi ketika panjenengan menghadapi kejadian tidak punya rokok, berbicaralah dengan diri panjenengan sendiri. Caranya, tekniknya, hidup. Kalau enggak punya rokok ini kehendakmu, aku rela. Terima kasih deh, terima kasih. Kalau ini kehendakmu loh. Tapi kalau ini bukan kehendakmu, masa kamu tega biarin bibir saya kecut? Tapi berbicaranya sama diri sendiri loh ya. Paham nggak? Itu. Ketika mengalami kejadian ini, secara bersamaan sedulur papat panjenengan ini akan memberikan solusi. Dan jangan ikuti itu. Ya. Ketika mengalami tidak punya rokok, sedulur papat panjenengan ini akan memberikan solusi kepada panjenengan. Muncul sebuah kehendak. Kayaknya sahabat gua si A lagi banyak duit nih, mau minjem sana buat beli rokok. Kayaknya teman saya belum berangkat kerja itu, bisa numpang dulu rokoknya. Nah, ini solusi-solusi dari sedulur papat ini. Jangan ikuti. Jangan ikuti. Bertahan menikmati rasanya kelakuan tidak punya rokok itu menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Sembari ngedumel pada dirinya sendiri. Katakanlah ngedumel gitu ya. Hidup,
Kalau tidak punya rokok ini kehendakmu, saya rela. Saya ucapkan terima kasih. Ternyata nikmat deh nggak punya rokok itu. Tapi kalau nggak punya rokok ini bukan kehendakmu, masa kok tega membiarkan bibirku kecut nggak ngerokok? Tapi berbicaranya sama diri sendiri. Sama diri yang nyata ini loh. Jangan yang hayal-hayal tadi ya. Tuhan, malaikat, itu hayal semua itu. Nggak ada itu, nggak ada wujudnya kan, nggak tersaksikan kan oleh mata kita. Caranya seperti itu. Paham ya? Satu. Melangkah yang kedua. Lagi asik-asiknya menjalankan peran di hari itu. Dengan teknik menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Dikarenakan kesadaran cinta kasih sayang hidupnya ini belum kontinu, belum universal. Manunggal jatinya ini belum kontinu, belum universal. Berarti bisa putus kan? Misal contoh terkejut, misal contoh kesandung, nah ini putusnya itu loh di saat-saat seperti itu, putusnya itu. Nah, ketika kesadaran cinta kasih sayang hidup atau manunggal jati ini putus, di situ ada celah, ada sipasi yang bisa dimasuki masalah, salah, dosa, luput, karma. Ada lubang di situ ya. Dan ketika kesadaran cinta kasih sayang hidup atau manunggal jati ini putus, maka di saat itulah yang namanya masalah, salah, dosa, luput, atau karma masuk. Setelah dia masuk, jarak beberapa menit kemudian kita pasti akan menghadapi sesuatu yang harusnya tidak kita alami. Tadi tentang rokok. Nah, sekarang yang kedua. Rokok itu identik sama laki-laki ya. Nah, sekarang identik sama perempuan. Nggak punya beras. Kalau manunggal jatinya, kalau kesadaran cinta kasih sayang hidupnya sudah kontinu, sudah universal, tidak akan mungkin, tidak punya beras, tidak akan mungkin gitu loh. Mengalami tidak punya beras dikarenakan kesadaran cinta kasih sayang hidup atau manunggal jatinya putus, terhenti. Ketika mengalami tidak punya beras, 4 anasir atau sedulur papat akan memberikan solusi. Saking sayangnya mereka berempat kepada kita. Nah, saking sayangnya. Maka mereka berempat ini langsung memberikan solusi tanpa nunggu lama-lama. Salah satu solusi dari sedulur papat kita, ngutang ke tetangga, ngutang ke kios, bon ke warung ya, dan lain sebagainya. Semua itu adalah solusi-solusi dari sedulur papat kita. Dan jangan ikuti karena akan menambahi masalah. Jangan ikuti. Tetap konsekuen, tetap kekeh, tetap kukuh, menikmati rasanya kelakuan diri yang sedang nggak punya beras itu tadi. Menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup sembari ngedumel. Hidup. Kalau aku nggak punya beras hari ini adalah kehendakmu, rela deh. Saya tidak akan mencari utang ke sana, bon ke sana, enggak. Karena itu hanya akan menambahi masalah. Kalau ini memang kehendakmu, saya rela. Terima kasih, ternyata nikmat rasanya orang nggak punya beras itu. Tapi kalau ini bukan kehendakmu, masa iya kamu tega membiarkan perutku lapar? Masa iya kamu tega membiarkan anak-anakku lapar? Tapi ngomongnya ke diri sendiri loh, seperti tadi ya, paham ya? Ngedumelnya ke diri sendiri. Jangan ke yang lain. Yang lain tuh hayal semua itu. Halusinasi semua itu. Caranya itu adalah cara atau teknik memanunggalkan jati. Tentang dualitas atau dualisme. Yang dimaksud di awal tadi. Bisa paham? Naik ke satu level lagi ya.
Kalau manekung atau gembleng panjenengan maksimal, sesuai yang dimaui saya, manekung atau gembleng yang saya maui itu adalah yang dikehendaki oleh Romo. Tapi ini kan jarang yang maksimal di sini. Manekung atau gembleng adalah penyelesaian. Penyelesaian apa? Semuanya, segalanya, seluruhnya. Itu bisa diselesaikan di manekung, bisa diselesaikan di gembleng. Kalau panjenengan manekungnya, gemblengnya itu maksimal sesuai yang saya maui, karena apa yang saya maui itu adalah yang dimaksud oleh Romo. Selesai manekung, selesai gembleng, apapun masalah yang panjenengan tinggal ke sini selesai. Selesai. Namun kalau manekung atau gembleng panjenengan kurang maksimal, artinya ada masalah-masalah yang tidak selesai kan? Ada beberapa masalah yang tidak terselesaikan. Kalau manekung atau gembleng panjenengan kurang maksimal, apalagi sampai tidak maksimal. Selesai manekung, selesai gembleng, pulang nih. Lagi asik menjalankan peran, menggunakan teknik, menikmati rasanya kelakuan diri sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Karena ada beberapa masalah yang belum selesai, katakanlah itu hutang. Lagi asik menjalankan peran, datang orang nagih hutang. Bersamaan dengan kejadian itu pula, panjenengan pasti yang pertama diingat adalah wong edan bagu. Iya enggak? Bukan Tuhan, bukan Allah ini. Pasti wong edan bagu. Yang pertama panjenengan ingat. Ya. Katanya Pak Web selesai. Ini kok masih ditagih? Ya. Ketika ada yang datang nagih, yang pertama diingat, bisa saya pastikan pasti Pak Web, pasti wong edan bagu. Bukan Allah, bukan Tuhan. Ya? Satu itu. Bersamaan itu pula, sedulur papat panjenengan juga akan memberikan solusi-solusi kepada panjenengan. Ingatan panjenengan kepada wong edan baku, cut. Apapun solusi yang diberikan oleh sedulur papat panjenengan juga cut. Tetap konsekuen, tetap kekeh, kukuh, menikmati rasanya kelakuan diri sendiri yang sedang ditagih hutang itu tadi. Menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Jangan takut, jangan ragu. Kalau ada keraguan, kalau ada ketakutan, ngedumelah kepada diri panjenengan sendiri. Seperti yang saya contohkan tadi. Hidup, kalau memang hari ini engkau menghendaki aku malu karena ditagih hutang, tetap akan kunikmati maluku itu tadi. Karena memang salah. Dulu saya ngutang, namanya orang ngutang ya pasti ditagih. Tapi ngomongnya ke diri sendiri gitu loh. Tapi kalau ini bukan kehendakmu, kalau engkau tidak rela aku menanggung malu hari ini, silahkan selesaikan. Silahkan selesaikan. Dulu aku mencari hutang karena engkau gerakkan kan? Kalau tidak digerakkan oleh kamu, mana mungkin saya bisa mencari hutang? Sekarang kamu harus bertanggung jawab. Silahkan bayar. Tapi ngomongnya ke diri sendiri loh ya. Paham ya? Itu caranya seperti itu caranya. Udah 3 ya contohnya.
Masih kurang? Apalagi? Udah jelas kan? Jelas kan? Nah, itu caranya. Tapi kalau manunggal jati atau kesadaran cinta kasih sayang hidup panjenengan ini bisa kontinu, bisa universal, no problem semua itu. Tidak akan panjenengan mengalaminya. Paham ya? Contohnya kurang apa cukup itu 3 itu? Kayaknya itu detail banget itu. Itu hal apapun loh ya. Hal apapun itu caranya seperti itu. Itu hal apapun. Jadi solusi apapun yang diberikan oleh sedulur papat panjenengan, mencuri, menipu, ngajak cari utangan, jangan ikuti, jangan. Itu hanya akan menambahi masalah. Jadi bergantunglah kepada hidup panjenengan. Hidup panjenengan adalah guru sejati panjenengan. Guru sejati panjenengan, hidup panjenengan adalah ruhnya maha suci. Kalau maha suci itu maha kuasa, berarti hidup panjenengan juga kuasa. Maka andalkan dia. Beri dia kepercayaan. Jangan pernah ragukan dia. Karena dia adalah ruhnya maha suci. Kalau maha suci itu maha kaya, berarti hidupnya panjenengan juga maha kaya. Kalau maha suci maha agung, hidupnya panjenengan juga agung. Kalau maha suci itu maha aus, maha opo wae, hidupnya panjenengan juga sama. Karena hidup panjenengan adalah ruhnya maha suci. Namun selama ini panjenengan selalu meragukan dia. Nggak pernah panjenengan mengandalkan dia. Panjenengan lebih memilih mengandalkan maha suci. Ketemu pirang perkara panjenengan bisa mengandalkan maha suci. Setelah panjenengan dilahirkan ke dunia ini, hubungan panjenengan dengan maha suci itu lepas, udah putus. Maha suci itu hanya tahu dengan ruhnya saja. Selain dengan ruhnya, dia tidak mau tahu. Jadi apapun yang panjenengan lakukan tidak akan bisa nyambung sama maha suci. Yang bisa menyambungkan apapun tentang diri panjenengan adalah ruhnya maha suci, yaitu hidupnya panjenengan. Tidak ada yang lebih mencintai panjenengan selain hidup panjenengan. Tidak ada yang lebih mengasihi, menyayangi diri panjenengan selain hidup panjenengan. Tidak ada satupun yang lebih mengenal diri panjenengan dengan baik selain hidup panjenengan. Maka beri dia kepercayaan, jangan ragukan dia. Andalkan dia. Nah, caranya seperti yang sudah saya bahas dari awal tadi. Hal apapun, ya, hal apapun. Berbicara pahit itu lebih baik kan? Berbicara pahit di awal itu lebih baik kan daripada berbicara manis di depan. Syukur-syukur setelah selesai manekung, setelah selesai gembleng, manunggal jati atau kesadaran cinta kasih sayang hidup panjenengan sudah bisa langsung continue dan universal. Karena memang itu yang saya mau. Tapi tidak ada salahnya saya mengatakan itu kan, memberikan pencerahan itu. Karena jika manunggal jati atau kesadaran cinta kasih sayang hidup belum continue, belum universal, kita masih bisa didekati masalah. Masih bisa didekati salah, masih bisa didekati dosa, masih bisa didekati luput, masih bisa didekati karma. Lah, untuk menghadapi semua itu dibutuhkan ilmu pengertian, ilmu pemahaman, dan ilmu pengetahuan tentang kunci the power level 1, 2, dan 3.
Sedangkan untuk menyempurnakan semua itu dibutuhkan komunikasi dengan hidup atau guru sejati panjenengan. Nah, 3 contoh yang sudah saya contohkan tadi itu adalah cara atau teknik untuk berkomunikasi dengan hidup panjenengan. Oke, paham? Sikon manunggal jati. Sikon dalam kesadaran cinta kasih sayang hidup. Yang ada hanyalah ketentraman. Yang ada hanyalah kesempurnaan. Tapi ingat, isinya alam semesta adalah dualisme atau dualitas. Lah, untuk memanunggalkan dualitas atau dualisme seperti punya hutang, punya masalah, ndak punya rokok, ndak punya beras, itu kan jodohnya ya. Jodohnya tentram, jodohnya kesempurnaan karena ada dualitas ini tadi. Lah, cara memanunggalkannya seperti yang sudah saya sampaikan dari tadi. Itu cara memanunggalkannya. Meningkat ke selanjutnya. Di dalam memerankan peran dengan teknik menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Dikarenakan manunggal jatinya atau kesadaran cinta kasih sayang hidupnya belum kontinu, belum universal, berarti ada kemungkinan putus atau berhenti. Dan ketika putus, ketika berhenti, masalah, salah, dosa, luput, karma bisa mendekat dan bisa menyentuh kita. Lagi asik-asiknya menjalankan peran dengan teknik menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Tiba-tiba sakit kepala. Tiba-tiba sakit kepala. Karena kesadaran cinta kasih sayang hidupnya putus nih. Manunggal jatinya putus nih. Tiba-tiba mengalami sakit kepala. Bersamaan dengan itu juga, sedulur papat kita akan memberikan solusi-solusi. Seperti dipijat, dikerok, minum obat, minum jamu, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah solusi dari sedulur papat kita karena saking sayangnya kepada kita, kepada tubuh kita, kepada wujud kita. Jangan ikuti. Tetap konsekuen, kekeh, kukuh, menikmati rasanya kelakuan diri sendiri yang sedang sakit kepala itu menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Ketika kepala sakit ini dinikmati rasanya, pasti akan lebih berasa sakitnya, itu akan lebih berasa ya. Akan lebih berasa. Dan ketika lebih berasa itu tadi, jika ada keraguan, jika ada ketakutan,
Yang seakan-akan mengajak kita untuk berhenti menikmati gitu loh. Seakan-akan itu udah cepat minum bodrak saja gitu, katakanlah seperti itu. Lah, itu ditutup, diganti. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Kalau memang sakit kepala ini kehendakmu, wahai hidup, karena saya yakin kamu tidak mungkin membuat kepala saya pecah, itu tidak mungkin. Saya rela. Dengan sakit kepala ini saya rela. Namun kalau sakit kepala ini dikarenakan di dalam kepala saya ada penyakit, masa iya kamu akan membiarkan penyakit bersarang di kepalaku? Lawang kepalaku ini bagian dari rumahmu. Tapi ngedumelnya ke diri sendiri loh ya. Ngomongnya ke diri sendiri. Jadi kalau ada kerusakan pada rumahmu, segera perbaiki. Segera perbaiki kerusakan pada rumahmu. Kalau panjenengan mempraktekkan ini, nanti panjenengan punya bahasa sendiri deh. Ini kan bahasa dari saya. Nah ya bahasa yang digunakan ya bahasanya jenengan sendiri. Gimana caranya gitu. Serah jenengan sendiri. Nah, itu. Namun pada intinya jangan berbicara kepada Tuhan. Ya, jangan berbicara kepada Nabi. Malah jangan. Hayalan semua itu. Yang nyata itu adalah diri panjenengan sendiri. Jadi berbicaralah kepada yang nyata, yaitu diri panjenengan sendiri. Sekali dua kali panjenengan melakukan ini, nanti jenengan kenal. Nanti jenengan bisa kenal akrab dengan hidup panjenengan. Bisa kenal akrab dengan sedulur papat panjenengan. Kalau setiap apapun yang menjadi dualitas atau dualisme, selalu panjenengan manunggalkan dengan diri panjenengan, dengan cara dan teknik seperti yang sudah saya uraikan dari tadi, lambat laun panjenengan akan akrab dengan hidup panjenengan, akan akrab dengan sedulur papat panjenengan. Nggih. Patrap samadhi. Dikarenakan manunggal jatinya, kesadaran cinta kasih sayang hidupnya belum kontinu, belum universal, masih putus nyambung, masih milih-milih. Belum universal berarti belum menyeluruh, masih milih-milih yang enak-enak saja. Kalau yang nggak enak, nggak mau. Itu namanya belum universal itu. Yang benar nggak mau yang salah nggak mau nah itu belum universal namanya. Kalau sudah universal berarti tanpa memilih. Kesadaran cinta kasih sayangnya tanpa memilih, tanpa berpihak, tanpa dominan. Continue berarti terus menerus tanpa henti. Dikarenakan manunggal jati atau kesadaran cinta kasih sayang hidupnya belum continue, belum universal. Patrap samadhi, kakinya kram, kakinya kaku, pinggangnya pegal. Sama seperti yang sudah saya sampaikan di awal-awal tadi. Hanya saja bahasanya yang berbeda kan. Contoh bahasanya. Kalau pemahamannya kan sudah diberikan. Ya kan? Pemahamannya sudah diberikan kan. Ketika bersamadhi kakinya kram, harus apa, harus bagaimana, kan sudah diberikan pemahamannya. Lah selanjutnya gunakan bahasamu sendiri. Selesai samadhi karena kakinya kram kan, nikmati kan rasanya. Terima kasih hidup,
kamu sudah ngobatin kakiku. Nah, itu caranya. Kakiku yang tadinya rematik sedang kamu obatin. Terima kasih, hidup, terima kasih. Nah, itu caranya seperti itu. Itu cara memanunggal jatikan. Jadi jangan terima kasih. Ini gawat ini. Nah. Jadi secara simpel diakui semuanya, diterima semuanya, dipersilahkan semuanya. Jadi apapun itu dipersilahkan masuk ke dalam diri. Apapun itu diterima masuk ke dalam diri. Apapun itu disambut dengan ucapan selamat datang. Karena apa? Karena kita sedang manunggal, sedang laku manunggal. Jadi apapun yang terbesit di pikiran kita harus manunggal. Apapun yang terbesit di batin kita harus manunggal. Apapun yang terbesit pada syahwat kita harus manunggal. Kelakuan kita harus manunggal semuanya. Tidak bisa tidak, karena sedang laku manunggal. Nah ini kalau panjenengan terlatih di situ, ya pasti secara otomatis akan continue, akan universal. Dan mengetahui kelebihan panjenengan di mana, kekurangan panjenengan di mana, nanti panjenengan hafal di situ. Nah karena sudah hafal, sehingganya ketika sampai di celah kekurangan panjenengan kan bisa berhati-hati di situ. Karena udah hafal kan. Begitu juga ketika panjenengan berada di celah kelebihan panjenengan tetap bisa berhati-hati agar tidak jatuh. Panjenengan yang dari mana? Yang dari Jombang. Nah, karena panjenengan masih nanti ingat, nanti enggak kan? Nah, berarti kan manunggal jatinya, kesadaran cinta kasih sayang hidupnya kan masih putus nyambung. Nah, hati-hati jenengan. Hati-hati. Nggih? Paham ya? Cukup. 4 contoh tadi cukup kan? Oh, udah jelas gitu. Ya? Itu apapun, ya. Itu tentang apapun. Caranya sama seperti itu. Hanya saja saya mengambil cara-cara yang sederhana kan. Saya enggak mau ngasih sampel stroke, enggak mau ah. Tidak menyenangkan kan stroke. Ngapain saya ngambil sampel stroke? Yang sederhana saja. Sakit kepala itu kan sepele kan. Sakit kepala memang dari dulu juga banyak ya. Kalau yang ngeri-ngeri itu ngapain buat contoh kalau yang ngeri-ngeri. Tapi apapun itu caranya sama seperti itu. Yaitu berkomunikasi dengan dirinya sendiri, berbicara dengan dirinya sendiri. Nggih. Selain itu, doktrin dan dogma apapun yang sudah terlanjur bersarang kepada diri panjenengan akan hancur. Akan musnah. Sehingga panjenengan bisa murni sebagai diri panjenengan yang sejati, yang sesungguhnya. Tanpa dogma, tanpa doktrin. Asli diri panjenengan sendiri. Dengan itu. Paham? Ibunya kenapa ibunya? Ngacung-ngacung. Iya. Ya kan tadi saya ngasih contoh seperti itu. Yang paling jenengan pahami kan itu. Kalau saya katakan terima kasih, asma sejatinya siapa? Terima kasih Kanti Rupi. Bisa? Yakin? Wah, bohong. Jenengan enggak tahu, belum tahu kok. Nah, tapi kalau hidup kan jenengan lebih klik. Ya.
kanthi rupi, kanthi warni, konto rupa, konto warna, hidup itu sebenarnya sama. Tapi kan panjenengan belum terlalu klik tentang konto rupa, konto warni kan belum terlalu klik. Terima kasih konto rupa, masih ngambang baru berapa hari jenengan. Nah, kalau kadar keyakinan panjenengan tentang konto rupa dengan hidup ini sama, boleh. Tapi kalau kadarnya berbeda, lebih baik hidup. Hidup lebih klik kan kalau hidup. Nah. Oke. Sebenarnya sama. Kanthi rupi, kanthi warni, hidup. Konto rupa, konto warna, hidup itu sama sebenarnya. Tapi ini perkaranya itu perkara keyakinan, ya. Keyakinan ini tidak bisa dipaksakan loh ya. Kepercayaan itu tidak bisa dipaksakan, keyakinan itu tidak bisa dipaksakan, iman atau wahyu pancalaku itu tidak bisa dipaksa. Di dogma, di doktrin model apapun tidak bisa itu. Karena itu kaitannya dengan realita. Realita yang kita menyaksikan sendiri. Yang kita mengalami sendiri. Gitu loh. Kalau kita tidak menyaksikan sendiri, tidak mengalami sendiri, di doktrin, di dogma, dipaksa, dibayar berapapun, tidak bisa. Beriman itu tidak bisa. Yakin, tidak bisa itu. Itu kaitannya dengan kesadaran. Makanya saya lebih senang menggunakan terima kasih hidup daripada terima kasih konto rupa itu. Saya nggak gunakan karena itu perkaranya pribadi itu. Konto rupa, konto warna, kanthi warni, kanthi rupi itu pribadi itu. Itu pribadi. Suatu saat pasti panjenengan akan beralih sendiri. Kayaknya lebih klik deh kanthi warni. Nanti tapi kan panjenengan butuh bukti banyak di situ. Ya kan? Butuh bukti realita, butuh bukti yang benar-benar nyata yang panjenengan ngalami sendiri dan jumlahnya harus banyak. Kalau baru 1 2 tetap masih ngambang itu. Allah saja kayaknya dengan masih ngambang. Lah belum pernah menyaksikan dengan mata kepala sendiri kan? Apalagi Romo, iya. Lebih jauh lagi, apa itu Romo itu? Jadi yang lebih universal adalah hidup. Yang lebih universal. Kenapa? Karena hampir tidak ada yang tidak paham itu, pasti tahu. Walaupun baru katanya kan sih udah klik gitu, walaupun baru katanya. Kalau hidup itu. Saya cukupkan ya. Ya, atau ada pertanyaan? Siapa ada pertanyaan? Enggak ada. Nah, ada. Nah, udah cukup ya. Oke, kadangan kita malam ini cukup. Tercerahkan kita semuanya dan terima kasih guys.